Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Isra Miraj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan nakilat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ketujuh dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Penting sekali bagi kita umat Islam untuk mengetahui beberapa peristiwa penting Isra Miraj Nabi Muhammad SAW agar tidak keliru dan salah paham mengenai keimanan kita. Salah satunya peristiwa yang perlu kita ketahui yaitu ketika Rasulullah bertemu dengan Allah. Karena peristiwa tersebut, jika salah dalam memahaminya, maka bisa tersesat. Apakah Nabi Muhammad melihat langsung Allah dengan mata kepalanya atau hanya dengan hatinya? Lalu di manakah tempat Nabi Muhammad dan Allah bertemu? Tonton video ini sampai selesai agar tetap di jalan yang lurus. Godaan Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha. Isra berarti perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj berarti naik atau diangkat ke Sidratul Muntaha. Di malam itu, Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Nabi diangjuh untuk bertemu dan berbicara dengan Allah sesuai firman-Nya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra. Perjalanan ini merupakan bentuk hiburan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad setelah diberikan cobaan berupa ditinggal orang terdekatnya, istri Nabi Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu membela Nabi meninggal dunia. Saat diangkat ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Saat naik ke Sidratul Muntaha, Nabi menemui banyak godaan. Nabi Muhammad ditawari minuman, susu dan khamar. Rasulullah lalu memilih susu yang berarti minuman yang suci, menyehatkan dan bersih. Ada pula panggilan dari setan, iblis dan perempuan penggoda. Nabi juga diperlihatkan sekelompok orang yang menggunting lidahnya sendiri. Ketika tiba di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu Allah dan menerima perintah sholat yang awalnya sebanyak 50 waktu dalam sehari. Kemudian diperingatkan oleh nabi-nabi terdahulu untuk meminta keringanan, dan akhirnya setelah bolak-balik meminta keringanan kepada Allah, maka dapatlah perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad melihat Allah. Ada dua pendapat para ulama akan hal ini. Pendapat pertama, Nabi Muhammad melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dan pendapat kedua, Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya. Pertama, kaum muslimin sepakat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ad-Darimi dalam Ar-Radd ala Al-Jahmiyah halaman 306, Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, dan Ibnu Abil Iz dalam Syarah Aqidah Tahwiyah. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menegaskan bahwa manusia apapun tidak mungkin melihat Tuhannya di dunia. Beliau bersabda, yakini bahwa seorang pun di antara kalian tidak akan bisa melihat Tuhannya sampai dia mati. Hadis riwayat Muslim. Inilah beberapa dalil yang meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Mi'raj. Pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah, mereka meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Syekhul Islam mengatakan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat adalah
apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya pada Isra Miraj? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan mayoritas ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya ketika Isra Miraj, sementara Aisyah dan beberapa tokoh yang bersamanya mengingkari akidah ini. Majmu' Fatawa. Beberapa riwayat yang mendukung pendapat ini yaitu: pertama, keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah di surat An-Najm yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Beliau melihat Tuhannya dan mendekat sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, dari Qatadah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya. Hadis riwayat Ibni Abi Asim. Yang ketiga, keterangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Marwan bin Hakam, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya? Jawab beliau, ya, beliau telah melihatnya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Dan inilah beberapa dalil yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan hatinya. Terdapat satu hadis yang mendukung pendapat ini, namun hadisnya dhaif karena statusnya hadis mursal. Hadis tersebut dari seorang tabi'in, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah Anda melihat Tuhan Anda? Jawab beliau, saya melihat dengan mata hatiku dan tidak dengan mata kepalaku. Hadis riwayat At-Tabari. Di antara riwayat lain yang mendukung pendapat ini adalah keterangan Ibnu Abbas. Menurut salah satu riwayat dari Abdul Aliyah, Nabi SAW melihat Tuhannya dengan hatinya 2 kali. Hadis riwayat Muslim. Di mana tempat Nabi Muhammad bertemu Allah? Pada perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad mulai menembus pintu-pintu langit bersama Jibril sambil bertemu dengan para nabi lainnya di setiap pintu langit. Rasul juga menemui 70.000 malaikat di Baitul Maqmur. Sampai di Sidratul Muntaha, dirinya melihat 4 sungai. Kemudian Rasulullah berdialog dengan Allah di langit ke-7, di mana orang lain tidak bisa mencapainya. Bahkan malaikat Jibril pun tidak ikut menyertainya. Memang benar, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di langit ke-7. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa tempat itu adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah, karena Allah tidak bertempat. Lalu di mana Allah berada? Allah di mana-mana, karena Allah menciptakan mana-mana, menciptakan seluruh tempat tapi tidak bertempat. Sama halnya ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah yang dijadikan tempatnya yaitu Bukit Tursina, maka Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Dan Allah ada tapi tidak membutuhkan tempat. Wallahu a'lam bishawab.